Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Setia TV Peduli. Kembali saya Ika Merdeka Sari menyapa Anda lagi ya dalam program acara talk show TV Peduli yang tentu saja akan menemani teman-teman semuanya dari Senin hingga Kamis pukul 10, dan ada Komisi Khusus Islam setiap hari Jumat pada waktu dan jam yang sama. Dan kali ini kita kehadiran narasumber yang cantik sekali ya, dan tepat berkenaan dengan peringatan Hari Kehakiman Nasional tahun 2023 ya. Ada Ibu Hakim dari Pengadilan Negeri Parepare, Ibu Rini Aryani Said SHMH. Selamat pagi, Bu. Pagi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Aduh, manis sekali ya bunyi ya. Kita akan membahas tentang mewujudkan hukum di Indonesia yang adil demi tumbuhnya kepercayaan publik. Nah, kita langsung nih, karena kan dulu ada kalau ada polisi itu teman tak gitu, karena juga lebih dekat dengan jaksa dan lain-lain. Nah, seperti apa sih, karena kalau kita ngomongin tentang pengadilan tuh kayaknya bawaannya serem ya, Bu ya. Gimana tuh sekarang lebih bukan lagi tempat yang gimana-gimana gitu. Ya. Soal tuh silakan. Kalau pengadilan sebenarnya lama dari dulu. Dia dari dulu ya. Iya, jadi harusnya memang tidak perlu takut atau tidak perlu seram dengan pengadilan, kecuali memang melakukan tindak pidana ya. Tapi kalau untuk melayani kami terus memperbaiki dan harusnya sih baik-baik saja ya. Maksudnya pelayanan kami juga terbuka, ramah, dan kami bahkan juga sedang mencanangkan zona integritas. Dan sudah memperoleh WBK di tahun 2020. Jadi sebenarnya kalau dari segi pelayanan itu terus kita perbaiki dan ada hasilnya. Oke, kita concern kan ini mewujudkan hukum di Indonesia yang adil demi tumbuhnya kepercayaan publik. Kita spesifikkan pelayanan untuk Pengadilan Negeri Parepare nih. Ya. Oke, kita kerucutkan di situ dulu. Seperti apa di tahun 2023 gitu? Silakan. Jadi kalau di 2023 itu kita sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi di pengadilan kalau datang itu bisa langsung bertemu dengan PTSP. Jadi teman-teman PTSP kami ada namanya pelayanan, meja pelayanan. Di situ ada meja hukum, ada meja pidana, perdata, ada meja umum. Jadi kalau mungkin pada umumnya yang diketahui adalah kalau pidana adalah pelimpahan ini ya, berkas perkara pidana dari kejaksaan. Terus kalau perdata itu biasanya ada pendaftaran untuk perkara gugatan, perdata permohonan itu melalui meja perdata. Nah, kalau meja hukum tuh yang sering mungkin diakses, apalagi sebentar lagi mau daftar buat ini caleg, keterangan tidak pernah dipidana itu di meja hukumnya kami. Nah, Mahkamah Agung sendiri itu sudah banyak sekali programnya dan kebanyakan itu bisa diakses dari rumah. Jadi tidak perlu datang ke pengadilan. Jadi Mahkamah Agung sendiri itu pelayanannya sudah banyak sekali menggunakan teknologi. Kayak permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana saja itu tidak perlu datang ke pengadilan. Itu kita punya inovasi aplikasi namanya Era Terang, itu dari Mahkamah Agung langsung. Seperti itu. Kalau pidana perdata juga pelimpahan perkara sekarang tidak perlu datang dan bawa berkas banyak pada saat pelimpahan. Jadi kita sudah ada aplikasi namanya e-Berpadu. Itu juga dari Mahkamah Agung. Jadi mungkin biasanya yang kalau diakses oleh masyarakat adalah izin besuk tahanan. Mungkin ada keluarganya yang sementara ditahan, itu bisa diakses melalui e-Berpadu. Jadi permohonannya didaftarkan melalui e-Berpadu, lalu nanti juga izinnya dikirimkan langsung ke pemohonnya, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kemudian tuh kan sekarang tuh tahun 2023 integritas tangguh kepercayaan publik tumbuh. Kan kayak gitu ya tagline-nya tahun ini ya. Apa sih perbedaan yang signifikan gitu di antara 2022 dengan 2023 untuk pelayanan publik di di Pengadilan Negeri Parepare gitu? Karena kan ataukah mungkin tinggal dilanjutkan yang sudah ada gitu kan? Nah, silahkan Ibu. Betul, jadi sebenarnya ini bukan tahun pertama, tapi dari tahun-tahun sebelumnya digitalisasi pelayanan publik itu sudah mulai dicanangkan. Jadi kita memang tinggal melanjutkan dari yang pertama itu ada e-court dulu, e-court itu untuk perkara perdata, terus langsung dilanjutkan dengan e-Berpadu, ada Era Terang di sepanjang jalannya juga. Pokoknya yang paling baru adalah e-Berpadu. Jadi sebenarnya untuk kepercayaan publik ini dioptimalkan dengan digitalisasi. Kenapa kita titik beratnya itu ada di teknologi? Karena yang pertama perubahan zaman.
Yang kedua, itu akan menjamin transparansi karena kontak fisik itu dulu sebenarnya juga sebagai sarana untuk menangani penyebaran COVID kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik. Jadi tapi itu juga berdampak pada tidak adanya kontak fisik antara petugas dengan pengguna layanan. Jadi sangat meminimalisir kemungkinan untuk terjadinya KKN, kolusi dan segala bentuk penyimpangan seperti itu. Oke, jadi sebenarnya banyak pola-pola yang tinggal dilanjutkan aja begitu. Betul. Ya. Tapi kemarin tuh katanya ada kayak semacam corner untuk jauh lebih dekat gitu. Apa sih sebenarnya, kafe apa gimana nih di sana nih yang sempat di sounding waktu itu? Corner untuk jauh lebih dekat, lebih dekat dengan masyarakat, ada nggak seperti kan banyak tuh stakeholder akhirnya ini kita buka ruang publik dari jam sekian masyarakat bisa mengadu atau mempertanyakan gitu kan biasanya, atau mungkin malah ada line telepon yang bisa digunakan kalau misalnya nggak sempat ini pengen telepon aja, atau apa yang bisa diunduh dulu untuk bisa tahu seperti apa sih perkembangan punya saya gitu misalnya, ada nggak sih kalau? Oke, itu sebenarnya jawabannya agak banyak rentetannya. Jadi kalau sekarang mungkin kalau instansi lain itu lebih ke membuka ruang, ayo masyarakat boleh datang. Nah kalau di pengadilan sendiri kami yang datangi. Oh, ya, keren. Kami yang mendatangi. Jadi kita punya ada pos bakum keliling namanya. Itu pos bakum keliling, pos bantuan hukum keliling. Biasanya atau pengadilan negeri lainnya itu pos bakumnya ada di kantornya. Nah kami punya kami membuka 3 media untuk pos bakum ini. Yang pertama itu pos bakum yang tersedia di kantor kami. Yang kedua ada pos bakum yang kami datangi. Jadi setiap kecamatan itu kami datang, ada waktu dalam setahun kita datang ke satu kecamatan dan silakan warga ya datang. Jadi kami yang lebih mendekat ke masyarakat. Yang ketiga adalah pos bakum online. Lagi-lagi tidak perlu datang. Silakan klik di websitenya Pengadilan Negeri Parepare, itu bisa diakses pos bakum online gitu. Jadi kalau mungkin instansi lain jualannya adalah kami terbuka untuk yang lain, kalau kami mendatangi. Mendatangi jemput bola ya? Iya, kami yang benar-benar totalitas melayani seperti itu. Selanjutnya kalau mau tahu tentang informasi perkara, dari 2017 mungkin itu sudah ada SIPP namanya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Itu bisa dilihat semua, sudah sampai mana tahapannya, informasi siapa hakimnya, siapa jaksanya, itu ada terbuka dan bisa diakses siapapun oleh publik gitu. Selanjutnya tadi pertanyaannya juga ada hotline kah? Nah ini kebetulan kami juga karena ada talk show ini, kami berterima kasih sekaligus kami juga mau meminta dukungan kerjasama dari seluruh warga Parepare, Kota Parepare. Jadi kami sedang pencanangan zona integritas. Kami sudah memperoleh WBK tahun 2020 dan sekarang kami sedang berusaha untuk meraih predikat WBBM. Dan untuk meraih predikat itu kami terus berinovasi, dan inovasi terbaru kami adalah FREN. Jadi itu Fast Respon Ketua Pengadilan. Jadi kami Fast Respon Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan, FREN ya? Yes, FREN. Jadi kita akan memberikan nomor telepon. Teman-teman Bapak Ibu bisa menghubungi nomor itu dan bisa langsung berkomunikasi dengan ketua pengadilan langsung. Wow, by phone ya? WhatsApp number atau WhatsApp number? Oke. Itu ada nomornya di layar TV. Silakan. 0811 4065 4 kali. 40654 kali. Oke. Jadi teman-teman kalau ada keluhan atau mungkin Bapak Ibu melihat ada kejanggalan atau ada penyimpangan, boleh dilaporkan langsung ke nomor itu dan berhubungan langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri kami. Oke, ini namanya FREN ya? FREN, Fast Respon Ketua Pengadilan. Keren, inovasi yang luar biasa. Dan yang pasti adalah ini adalah langkah yang sudah, sedang, dan akan dilakukan yang pasti ya. Ya, untuk istilahnya fast responnya itu satu hal yang bisa kita apresiasi setinggi-tingginya adalah bukan lagi orang yang datang, tapi emang didatengin. Kalau emang ada apa-apa gitu didatengin, jemput bawa gitu ya. Betul. Oke, keren banget, kita apresiasi. Baik, kita jeda dulu saudara, nanti Ibu Ika dan juga Bu Rini masih balik lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara masih bersama kami, masih kita merasa penuh syukur gitu ya dalam memperingati Hari Kehakiman Nasional 2023 ini. Mungkin pertanyaan kepada dari pemirsa gitu sekarang adalah tentang peningkatan kedisiplin dan pengawasan sebenarnya daripada internal daripada instansi-instansi yang ada gitu, karena kan kita tidak netizen itu kan maha melihat, maha mendengar, tapi nggak maha mengetahui kan. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengembalikan trust, karena kita nggak bisa menutup mata banyaknya polemik-polemik yang ada di tengah masyarakat. Kemudian kita sebagai pejabat publik, kemudian yang gimana tuh kita jadi seperti gimana gitu ya. Saya bingung mencari kata yang pas untuk menggambarkan itu gitu ya. Jadi gimana sebenarnya untuk pengadilan negeri semakin lebih baik ke depannya seperti itu? Yang pasti untuk mau meningkatkan kepercayaan publik ya kita sebisa mungkin memberikan lebih banyak media lagi, lebih banyak kanal-kanal lagi untuk membuka kritik dan saran, pengaduan dari teman-teman. Dan kalau sebenarnya sebelum ini pun ada, sebenarnya untuk jadi profesi hakim sendiri itu kan sudah seperti hidup di dalam akuarium. Oh iya, cantik dong. Ini adalah transparan, akuarium kan transparan. Jadi sebenarnya gerak-geriknya kita itu sangat terlihat gitu. Cuman kalau dari pimpinannya kami sendiri memang juga memberikan pelatihan terus, memberikan terus saran-saran kayak harus bijak bersosial media, itu pasti. Sama sebenarnya banyak terbuka cara untuk melaporkan pihak pengadilan kalau memang ada penyimpangan ya. Jadi kita ada Siwas, itu Mahkamah Agung langsung yang pegang, jadi bisa dilaporkan via Siwas. Kita juga ada meja pengaduan, kita juga tadi ada hotline. Jadi kalau kami sih upayanya untuk mengembalikan mungkin kepercayaan publik adalah dengan membuat lebih banyak lagi media untuk pelaporan begitu. Di websitenya kami juga ada ada WBS online juga untuk sesama internal kalau memang melihat ada perilaku penyimpangan gitu. Jadi kalau ditanya upayanya apa ya, sejauh ini kita membuka banyak cara untuk melaporkan kalau memang ada penyimpangan. Tapi alhamdulillah sejauh ini kalau dari Pengadilan Negeri Parepare sendiri belum ada laporan. Semoga tidak pernah ada ya. Amin. Begitu. Dan sekali lagi kita share lagi nomornya di 81140855555 atau 5-nya 4 kali ya. 0811408555 406. Oke, 4065-nya 4 kali. Jadi memang sebenarnya gampang sekali untuk dapat mengakses banyak informasi, bisa buka langsung portal resmi dan gimana-gimana gitu ya. Apalagi tadi
ini sangat dimudahkan karena teman-teman dari pengadilan negeri itu membuka ruang dan datang sendiri malah. Betul. Tapi untuk 2023 ada nggak sih inovasi terbarukan yang bakal dilakukan gitu untuk 2023 ke depannya nih? Kalau 2023 sejauh ini kita ada friend yang hotline dengan pengadilan negeri dengan ketua pengadilan negeri langsung. Kalau di lingkup internal kita namanya ada e-kata, itu adalah pertukaran data antar pegawai itu tapi internal bukan untuk publik. Cuma itu salah satu inovasi juga di 2023. Untuk selanjutnya pasti akan terus kami kembangkan, tapi untuk sejauh ini kami masih berfokus sama hotline friend itu karena baru kami luncurkan kan. Jadi sama yang lagi berjalan itu kami paling mengoptimalkan inovasi-inovasi lalu yang supaya tetap berjalan di tahun 2023 ini. Jadi selain ada pos bakum keliling tadi, kita juga ada persidangan keliling. Jadi kayak beberapa masyarakat kan ada perubahan dalam akta kelahirannya, misalnya perubahan nama, tanggal lahir gitu. Kita yang mendatangi ke kecamatan, jadi sidang kita lakukan ke kecamatan. Wow. Dan itu kita one day service, jadi kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, langsung diperbaiki. Jadi dari penetapan kami, aktanya langsung diberikan ditindaklanjuti oleh Dukcapil gitu. Jadi benar-benar menyeluruh dan pelayanannya itu benar-benar kita langsung ke masyarakatnya seperti itu. Jadi persidangan itu tidak perlu datang ke pengadilan, kita ke kecamatan, kita bereskan 1 hari, langsung diserahkan ke Dukcapil yang juga ada di situ. Oke. Baik, tapi saya pengen tahu friend ini sendiri launchingnya per 1 Januari 2023 atau dari 2022 sebenarnya? Januari 2023. Sejauh mana persentase animo masyarakat gitu dalam menggunakan layanan itu? Pengen tahu saya. Karena kami baru launching dan ini salah satu upaya kami untuk mensosialisasikan. Untuk sampai hari ini belum ada laporannya. Tapi kami tentu harapannya tidak ada laporan jangan sampai. Cuman kita akan terus mensosialisasikan ini karena menurut kami ini juga salah satu inovasi yang penting karena memang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan merasa bahwa keluhannya itu langsung didengar dan ditindaklanjuti oleh ketuanya sendiri, ketua pengadilan negeri. Oke, yang pasti ini memberikan banyak sekali manfaat bagi kemaslahatan umat gitu, kemaslahatan masyarakat ya. Dan mudah-mudahan juga ini saya pengen diulang lagi di 81140655555. Tapi mungkin nanti sisi harapannya sama dengan Ibu Rini, nggak ada laporan. Gitu ya. Atau misalnya tidak ada ini di lapangan. Kita semuanya berharap semua dalam keadaan baik gitu. Oke, kita izin Ibu, kita jeda lagi. Saudara, saya masih akan segera kembali lagi, sisipkan pertanyaannya di kolom komentar melalui fanpage Facebook TV Peduli. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM.
Baik, saudara, terima kasih ada masih bersama kami dan menyampaikan ini pertanyaan yang masuk di kita. Kebetulan yang hadir di studio ada Ibu Hakim yang cantik ya. Ini ada, Bu, seperti apa sih peran hakim dalam mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum? Wah, intelek, jangan-jangan ya anak-anak fakultas hukum lagi. Silakan Bu, silakan. Iya, kalau dari pertanyaannya Iya. Oke. Baik, sebagai apa perannya? Tentu kalau dari tupoksi hakim sendiri kan adalah memeriksa dan mengadili gitu. Jadi perkara yang masuk sebisa mungkin tentu kami putus dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Karena memang tugas kami adalah juga untuk menggali nilai-nilai nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat gitu. Jadi tugasnya kami memeriksa, memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, tentu dari terdakwa dan dari penasihat hukumnya dan juga dari penuntut umum. Lalu kami mempertimbangkan semua alat bukti tersebut dan membuat putusan dengan dasar hukum. Yang jelas semuanya itu sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan putusan. Bisa jadi kayak belajar hukum 1 SKS ya, ini ya. Nanti kita belajar ngobrol-ngobrol soal itu, boleh ya Bu ya? Bisa kita nggak boleh buta-buta amat soal hukum, paling nggak gitu. Baik, ini terakhir nih di kebersamaan kita untuk Parepare yang jauh lebih baik, jauh lebih, saya nggak mau lagi pakai istilah lebih humanis, soalnya dari dulu emang humanis ya gitu, tapi jauh lebih dekat kepada masyarakat, karena memang seperti yang saya katakan di segmen berikutnya, di segmen sebelumnya gitu, bahwa memang membangun trust publik ini kita jadi kayak ngeri-ngeri sedap akhir-akhir ini ya, melihat berita dan lain-lain. Nah, kita sebagai abdi masyarakat tentu saja banyak amanah-amanah strategis, apalagi Mbak Hakim kayak Bu Rini, luar biasa gitu kan. Senada dengan pertanyaannya tadi ada Atikah yang udah masuk di kita, silakan, seperti apa? Kalau untuk personal tentu kami dan dari pimpinan juga selalu memberitahukan, terus membina kami untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dengan hati tentunya. Nah, kalau dari institusi sendiri pasti kami memberikan inovasi-inovasi yang dekat dengan masyarakat dan betul-betul bisa bermanfaat dengan masyarakat, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat begitu. Kalau dari pribadi pasti bekerja dan sebaik-baiknya, jadi yang bekerja yang sesuai undang-undang, seperti itu. Bekerja sesuai dengan undang-undang gitu ya. Tapi boleh tahu Mbak Rini aslinya orang mana nih? Makassar. Makassar, iya manis ya, Makassar emang cakep-cakep ya. Apa namanya, udah lama di Parepare? Di Parepare berarti ini April adalah tahun ketiga saya. Tahun ketiga, nyaman di Parepare? Alhamdulillah. Iya. Senang. Oke, gimana sih masyarakat Parepare, apresiasinya, kemudian bagaimana bentuk harmonisasi yang ada? Karena otomatis pengadilan adalah salah satu instansi yang sangat bonafit gitu menurut saya. Saya apresiasi banget teman-teman kerja di sana ya. Tapi tentu saja ini tidak bisa bekerja sendiri, harus sinkronisasinya ini harus baik dengan stakeholder terkait juga gitu, teman-teman dekat kita gitu kan. Nah, seperti apa kalau di Parepare perasaannya Ibu Rini selama di sini? Sepakat ya, berarti jadi harusnya Pengadilan Negeri Parepare itu tidak bisa baik sendiri, harus semuanya baik biar semuanya baik. Kalau dari saya pribadi sebenarnya orang-orang di lingkungan saya itu baik-baik semua menurut saya. Iya. Cuma tidak bisa dipungkiri juga tetap ada perkara yang masuk, ada juga dan itu sangat beragam. Jadi Parepare itu punya perkara yang beragam. Jadi dulu waktu Undang-Undang ITE baru saja diresmikan, kan itu sekarang heboh sekali ya kalau kita caci maki penghinaan di sosial media, itu kan salah satu. Jangan kan caci maki, komen dikit aja kalau ada yang tidak berkenan gitu itu ya. Itu kan tren, dan menurut beberapa hakim juga beranggapan bahwa Parepare itu salah satu yang ketika undang-undang itu disahkan tuh sudah ada yang muncul gitu. Jadi perkara di Parepare itu karakteristiknya unik-unik gitu. Jadi walaupun kayak kalau pengalaman pribadi saya kayaknya enak semua ini masyarakatnya baik segala macam, tapi tidak bisa dipungkiri perkara yang masuk di pengadilan juga seru-seru. Iya, narkotika juga lumayan jumlahnya. Terus ya memang betul bahwa semua stakeholder harus sama-sama, apalagi masyarakat. Terus kayak kejahatan seksual juga banyak terhadap anak, sedih juga sih. Tapi kalau sejauh ini saya baik-baik.
Ya. Ya so far so good lah. So far so good, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Ya, memang pasti. ada saja oknum. Ya, istilahnya juga, tapi keren juga tadi istilah itu memang ada yang lagi tren gitu kan, tren kayak gitu. Apalagi sekarang seperti yang saya bilang tadi bahwa memang kita sebagai abdi masyarakat, saya pun sebagai ASN gitu ya, memang punya PR yang besar. Bagaimana bukan ini sebenarnya untuk kepercayaan publik bukan cuman dari Kemenkumham gitu kan, atau dari hakim dari pengadilan negeri sendiri gitu kan, tapi kan ini semua adalah tanggung jawab kita sama-sama. Bagaimana kita karena trust itu emang susah banget. Susah banget, apalagi masyarakat kita dengan medsos-medsos yang berseliweran di mana-mana kan, itu bisa membuahkan sebuah asumsi publik yang justru bisa geser ke kanan apa sekalian geser ke kiri. Betul. Nah, tapi intinya tapi katanya Ibu tadi bahwa ya kita menjalankan saja sesuai undang-undang yang ada, berusaha profesional di bidang kita. Baik, terima kasih Ibu Rini sudah hadir, sudah memberikan banyak sekali informasi tentang bagaimana teman-teman yang luar biasa di Pengadilan Negeri Parepare. Salam buat Ketua Pengadilan, semoga selalu sehat dan selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Karena saya yakin betul teman-teman di pengadilan akan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Saya yakin dan percaya itu 1000%. Gitu. Sisanya tinggal gitu tadi ada aja gitu kan. Nah, baik, sudah bisa sampai di sini kebersamaan kita untuk program acara Talk Show hari ini. Juga ada Ibu Rini Aryani Said SHMH, Hakim Pengadilan Negeri Parepare. Insya Allah di kesempatan lain Ibu Rini bisa hadir lagi sama kita ya. Tentu. Tinggal menunggu undangan atau saya yang diundang ke sana. Dan sekali lagi selamat 2023. Sampai jumpa.